يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesempatan kepada kita bersama untuk bisa berjumpa di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan bagi umatnya. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan dunia kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan semua perkara agama kepada kita bersama. Tinggal bagaimana kita belajar dan mempelajari apa yang telah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara salah satunya adalah belajar tentang sejarah Nabi itu sendiri. Kita ingin mengetahui bagaimana Nabi, bagaimana sejarah Nabi, bagaimana perjuangan Nabi, dan bagaimana sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah makna cinta yang sebenarnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang cinta kepada Nabi-Nya, maka mereka akan ingin mengetahui siapa Nabi itu sendiri. Mereka ingin mempelajari hadis-hadis Nabi. Mereka juga ingin mempelajari agama yang dibawa oleh Nabi. Itulah cinta yang sebenarnya, dan itulah yang diinginkan oleh Nabi dari umatnya. Dan di antara salah satu yang diinginkan oleh Nabi SAW dari umatnya adalah bagaimana umatnya senantiasa mereka mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah SAW. Karena ibadah salam dan ibadah salawat merupakan ibadah yang paling mulia di antara ibadah-ibadah yang ada. Bahkan Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan di dalam kitabnya Jala'ul Afham, mereka yang mengucapkan salawat kepada Rasulullah SAW memiliki lebih daripada 40 keutamaan dengan satu salawat yang mereka ucapkan. Bagaimana sekiranya kalau mereka mengucapkan beberapa macam atau berkali-kali mengucapkan salawat kepada Nabi SAW, dan tentunya salawat yang paling indah adalah salawat yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada umatnya. Dan di antara salah satu lafaznya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baiti wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas tentang masalah zakat yang akan dianjurkan bahkan diwajibkan bagi kaum muslimin, terkhusus yang kita kenal dengan zakatul fitr. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama berkaitan dengan zakat. Zakat itu artinya adalah sesuatu yang akan mensucikan jiwa seorang muslim. Zakat apapun namanya ikhwatul Islam, yang namanya zakat, maka tujuannya adalah untuk membersihkan jiwa, jasad, fisik seorang hamba. Makanya disebut dengan zakat. Kemudian zakat itu ikhwatul Islam banyak sekali macamnya. Dan setiap zakat itu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Itu poin penting yang harus kita ketahui, bahwa zakat itu ikhwatul Islam, dia ada 4 macam zakat. Dan setiap zakat ada hukum masing-masing, ada kaedah masing-masing, ada tuntunan yang telah disebutkan oleh Nabi SAW.
Seperti misalnya ada yang namanya zakat harta, maka yang dikeluarkan adalah hartanya. Ada yang namanya zakat misalnya makanan atau tumbuh-tumbuhan atau hasil daripada bumi, maka yang dikeluarkan adalah hasilnya. Kemudian salah satu yang lain adalah zakatul fitr, maka yang dikeluarkan adalah makanan pokoknya. Artinya setiap zakat itu harus dipilah dan dipilih, dan dia berbeda antara satu dengan yang lainnya, sebagaimana pula berbeda hukumnya dan berbeda apa yang akan kita keluarkan dari zakat tersebut. Nah, insyaAllah ikhwatul Islam, kita akan menjelaskan secara cepat saja. Dan pada kali ini kita fokus atau kita akan mendahulukan tentang zakatul fitr. Yang pertama ikhwatul Islam, masalah zakatul fitr dari segi penamaan. Nah, sebahagian kaum muslimin, kalau di dalam bahasa Arab al-fitr, zakatul fitr, kalau diterjemahkan kita sebut dengan zakat fitri. Kenapa disebut dengan zakat fitri? Karena sama dengan yang namanya hari raya Idul Fitri. Karena kalimatnya fa, ta, ra, fitri. Kalau bahasa kitanya, kalau bahasa Arabnya selesai zakatul fitr. Tapi kalau kita bawakan ke dalam bahasa kita, maka disebut dengan zakatul fitri atau zakat fitri. Kenapa disebut dengan zakat fitri? Sesuai dengan hari raya Idul Fitri. Kenapa demikian? Karena antara zakat fitri dan hari raya Idul Fitri dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Makanya apabila kita menamakan zakat Idul Fitri, maka zakatnya dinamakan dengan zakatul fitri. Sebahagian kaum muslimin, mereka menamakan dengan zakatul fitrah atau zakat fitrah. Sebenarnya ikhwatul Islam, ini hanya sekedar masalah istilah dan hanya sekedar masalah penamaan kemudian penyebutan. Kalau disebut dengan zakat fitri, artinya zakat yang menentukan bahwa hari itu adalah hari kita berbuka. Karena memang yang paling bagus dibayarkan adalah di pagi hari rayanya. Sebagaimana disebut dengan Idul Fitri. Idul Fitri itu artinya kita kembali berbuka setelah 1 bulan lamanya kita berpuasa. Maka disebut dengan Id. Id itu artinya kembali. Al-Fitr namanya adalah Fitri, artinya kembali kita berbuka. Itu maknanya. Makanya di antara salah satu kewajiban kaum muslimin adalah zakatul fitri, yaitu zakat yang menandakan kita akan berbuka, tidak lagi berpuasa sebagaimana 1 bulan sebelumnya. Sebahagian kaum muslimin mereka menamakan dengan zakat fitrah. Zakat fitrah itu ikhwatul Islam bisa jadi hanya sekedar penamaan, atau bisa jadi ditambah di belakangnya huruf ta marbutah, fitrah. Nah, kalau seandainya disebut dengan zakatul fitrah, apa makna fitrah? Fitrah itu kembali bersuci. Kalau kita sebut dengan zakat fitrah, maka hari rayanya pun disebut dengan hari raya fitrah, hari raya fitrah. Karena keduanya tidak boleh dibedakan. Dan juga memiliki makna yang bagus. Fitrah itu artinya kembali bersuci atau kemenangan dan yang semisalnya. Dan penamaan seperti ini juga boleh dilakukan atau juga boleh disebutkan. Kenapa demikian? Karena memang mereka yang berpuasa seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosanya, sehingga mereka kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian. Maka disebut dengan fitrah atau Idul Fitrah misalnya. Sekedar penamaan di kuadrat Islam, namun paling penting yang ingin kami sampaikan bahwa nama itu ada makna di dalamnya. Tapi secara bahasanya adalah zakatul fitri atau dengan Idul Fitri, dua bahasa yang tidak bisa berbeza. Tapi kalau ada yang menyebut dengan fitrah, maka juga tidak menjadi masalah, yang artinya menang atau kembali ke fitrah atau kembali bersih, suci dan yang semisalnya. Dan itu adalah bagian daripada seorang hamba berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tidak ada seorang hamba pun mereka selesai dari ibadah puasa apabila mereka berpuasa karena iman dan takwa, maka Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Ketika Allah hapuskan dosanya, maka dia kembali memulai lembaran baru dalam kehidupannya. Itu dari segi nama. Kemudian ikhwatul Islam, masalah zakatul fitr, kita membahas tentang masalah zakatul fitr. Zakatul fitr ini ikhwatul Islam, hukumnya tentunya adalah fardu. Bahkan sebagian para ulama mengatakan ketika membahas tentang rukun Islam sebagaimana hadis Abdullah bin Umar, buniyal Islamu ala khams. Islam itu pondasinya ada 5. Yang pertama syahadah, dan syahadah kita tahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua wa iqamis salat, melakukan salat, mendirikan salat. Mendirikan salat yang kita tahu adalah salat wajib, salat 5 waktu. Selebihnya tidak ada satupun yang wajib hukumnya. Semuanya adalah sunnah. Berarti iqamis salat itu maknanya adalah salat 5 waktu. Wa ita'iz zakat, membayar zakat. Nah, membayar zakat di sini
yang fardu itu, yang rukun Islam itu yang mana? Apakah zakat harta, atau zakat fitri, atau zakat-zakat yang lainnya? Karena zakat itu banyak. Sebahagian para ulama mengatakan di kota Islam wa ita'iz zakat, maknanya itu adalah zakatul fitr. Karena zakat fitri ini betul-betul fardu dan tidak ada seorang hamba pun kecuali mereka wajib mereka membayarnya. Makanya kewajiban ini kota Islam yang besar, yang kecil, laki-laki, perempuan, orang yang merdeka ataupun hamba sahaya wajib hukumnya membayar zakat ini. Artinya tidak ada seorang pun yang terlepas daripada untuk tidak membayar zakat fitrah atau zakat fitr. Kemudian di kuatul Islam, hadisnya adalah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Dia mengatakan farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri min Ramadan sa'an min tamar atau sa'an min sya'ir 'ala al-'abdi wal-hurri wal-dhakari wal-untha was-saghiri wal-kabiri min al-muslimin. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma mengatakan, hadis ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakatul fitri di bulan Ramadan 1 sa' min tamar, 1 sa' dari kurma. 1 sa' itu ikhwatul Islam kemarin telah kita jelaskan. Ini namanya 1 mud. Ini namanya 1 mud. Dan biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau berwuduk, maka bisa Nabi berwuduk dengan 1 mud. Ini 1 mud namanya. 4 kali ini, 1, 2, 3, 4, namanya 1 sa'. Itulah yang disebut dengan sa'. Maka terkenal dengan yang namanya sa'un nabawi, sa' Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkhusus di kota Madinah ikhwatul Islam masih ada sa' seperti ini. Kita biasanya, ini mohon maaf ya, kalau kita membeli beras, biasanya kan ada takarannya, ada tempatnya yang terbuat dari apa namanya? Kami tidak tahu namanya. Apa namanya? Ada yang tahu? Apa? Takaran. Apa takaran itu apa namanya? Apa? Literan namanya ya, terbuat ada bulat biasanya kan bulat, itu namanya literan. Nah, sa' Nabi juga demikian bentuknya, tapi agak kecil. Sa' Nabi itu sampai sekarang ikhwatul Islam betul-betul diperhatikan oleh para ulama, terkhusus bagi mereka yang ada di kota Madinah, ada namanya sa'un Nabi, yaitu sa' bagaimana takaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa' itu sekarang sudah diberikan atau sudah dibentukkan dengan bentuk literan namanya ya, sudah dibentukkan dengan literan tersebut, sehingga mudah bagi kaum muslimin untuk mengetahui 1 sa'. Tapi kalau seandainya sulit bagi kita mengetahui 1 sa', tidak kita dapatkan, maka 1 sa' itu hukumnya atau takarannya adalah 4 ini, tangan dewasa yang tidak terlalu besar, yang tidak terlalu kecil. 4 ini namanya 1 sa'. Makanya kalau seandainya berbeda timbangannya antara satu dengan yang lain, maka tidak menjadi masalah. Karena memang berbeda pula cara untuk mengambilnya. Perbedaannya tentu tidak terlalu banyak. Perbedaannya hanya tipis, mungkin kalau dikilokan ada yang 2,6, ada 2,3, atau 2,4, atau 2,7. Itu perbedaannya tipis. Kenapa demikian? Karena berbeda pula sa'nya. Dan berbeda pula mereka untuk memahami tentang masalah sa' Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu disebut dengan sa'. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan 1 sa' dari kurma. Kemudian 1 sa' dari syair. Syair itu adalah nama gandum. Gandum itu banyak macamnya. Ada gandum yang bagus kualitasnya, ada gandum yang biasa. Dan kalau seandainya kita di sini biasanya kita beli tamis, roti yang besar, yang bulat, itu juga terbuat dari, ada yang terbuat dari bur. Kalau bur agak sedikit coklat, kalau syair agak sedikit kuning. Maka itu perbedaannya. Makanya roti, ada roti yang agak kuning, ada roti yang agak kecoklatan. Dan itu perbedaannya adalah karena gandumnya. Ada. Nah, syair ikhwatul Islam adalah bagian daripada gandum tersebut. Kemudian, kepada siapa diwajibkan? 'Alal 'abdi wal hurri. Diwajibkan kepada budak hamba sahaya, dan diwajibkan kepada orang merdeka, wal zakari wal unsa. Diwajibkan kepada laki-laki, diwajibkan kepada perempuan, was saghiri wal kabiri minal muslimin. Diwajibkan kepada anak-anak dan juga diwajibkan kepada orang yang besar dari kaum muslimin. Bahkan sebahagian para ulama menganjurkan, kalau ada di antara kaum muslimin yang istri mereka sedang hamil berapa bulan, terutama hamil yang dia sudah ada ruh di dalam atau dia sudah ada ruhnya, yaitu kehamilannya lebih umurnya daripada 120 hari. Karena hamil ikhwatul Islam apabila umurnya lebih daripada 120 hari, maka hukumnya telah dihukum sebagai manusia karena sudah ada ruhnya.
Makanya kalau ada orang keguguran, misalnya keluarga, tetangga, kaum muslimin keguguran, sapata, kalau bahasa Arabnya sukut. Apabila kehamilannya itu gugurnya lebih daripada 120 hari, maka dia tetap memberikan nama untuknya. Dia tetap menggugurkan diri anaknya sebagaimana biasanya, dan dia juga dianjurkan memberikan akikah. Bisa dipahami? Karena sudah wa yunfakhu fihi ruh, karena ruh sudah ditiupkan kepadanya. Artinya dia telah diberikan tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah berbentuk manusia walaupun belum sempurna. Makanya sebahagian para ulama mengatakan bahkan zakatul fitr, kalau ada di antara istri kita yang hamil atau keluarga kita atau anak kita misalnya, nah dikala ingin mengeluarkan zakatul fitr, hitung yang ada di dalam Quran tersebut. Walaupun tidak terlalu diwajibkan, artinya betul-betul ditekankan. Kenapa demikian? Karena dia sudah terhitung sebagai seorang yang bernyawa. Kemudian ikhwatul Islam, makanya disebutkan oleh para ulama, kalau bagi mereka sebagaimana pendapat ini ikhwatul Islam adalah pendapat yang dibawakan oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu yukhrijuha 'anil hamal. Sahabat Utsman bin Affan terutama dikala dia menjadi pemimpin, maka dia menghitung bagi mereka yang hamil untuk mengeluarkan zakatnya. Kalau seandainya mereka tidak sanggup, maka dia yang akan mengeluarkannya, tentunya dari harta kaum muslimin. Kemudian ikhwatul Islam, ويجب إخراجها عن نفسه وكذلك عمن تلزمه مؤونته من زوجة أو قريب. Kemudian wajib bagi seorang muslim mereka mengeluarkan zakatul fitr untuk diri mereka sendiri atau untuk mereka yang berada di bawah tanggung jawabnya. Karena memang hukum asal ikhwatul Islam terutama masalah zakat, dan nanti insyaAllah akan kita kembali membahasnya. Zakat itu yang paling bagus adalah kepada yang terdekat, kecuali kepada 3 golongan. Zakat secara umum ikhwatul Islam itu hindari dari 3 golongan. Yang pertama, tidak boleh kita berzakat kepada asal kita. Asal kita siapa? Ayah, ibu, kakek, nenek, buyut, apalagi namanya sampai ke atas. Kemudian kepada cabang kita anak, cucu, misalnya, dan yang semisalnya. Misalnya dia memiliki anak yang kurang mampu, kemudian ada cucunya. Nah, anaknya ini susah untuk memberikan kehidupan kepada cucunya. Apakah boleh kakek ini berzakat kepada cucunya? Maka jawabannya tidak boleh. Karena itu merupakan cabangnya. Kepada cabang kita tidak boleh berzakat. Kemudian yang ketiga, kepada orang yang menjadi tanggung jawab kita. Apabila orang tersebut menjadi tanggung jawab kita, maka tidak boleh berzakat. Dan contohnya adalah keluarga istri. Istri itu merupakan tanggung jawab suami, sedangkan suami bukan tanggung jawab istri. Betul atau salah? Nah, suami, istri adalah tanggung jawab suami, sedangkan suami bukan tanggung jawab istri. Betul atau salah? Apa jawabannya? Istri tanggung jawab suami, suami bukan tanggung jawab istri. Betul? Susah menjawab ya? Betul atau salah? Iya, suami bukan tanggung jawab istri. Jadi suami tanggung jawab siapa? Tanggung jawab dirinya sendiri, atau tanggung jawab orang tuanya. Ini masalah tanggung jawab ya. Sehingga nanti ada hukum-hukum yang khusus masalah di sana ikhwatul Islam. Maka disebut dengan tanggung jawab. Sehingga nantilah insyaallah kita bahas masalah tanggung jawab ini. Kemudian ikhwatul Islam, zakat ini ikhwatul Islam, zakatul fitr, kita masih membahas tentang masalah zakatul fitr. Zakatul fitr ini semuanya wajib bagi kaum muslimin untuk mengeluarkannya, kecuali siapa? Kecuali mereka yang betul-betul tidak ada lagi makanan di malam rayanya. Misalnya dia ada beras, tapi berasnya kurang dari 1 sa', maka pada waktu itu baru gugur kewajiban zakat fitri bagi dirinya. Tapi kalau seandainya dia punya makanan lebih daripada 1 sa', di malam rayanya dan di pagi rayanya, maka ada kewajiban bagi dia untuk mengeluarkan zakatnya. Tapi kalau kurang daripada 1 sa', maka baru gugur. Artinya ikhwatul Islam, tidak mungkin ada seorang kaum muslimin kecuali mereka memiliki makanan lebih daripada 1 sa'. Artinya semua kaum muslimin
wajib mengeluarkan zakatul fitr. Tidak ada tanpa kecualinya, kecuali betul-betul dia tidak ada makanan di malam rayanya, baru gugur kewajibannya. Kemudian ikhwatul Islam, kita juga mengetahui hadis Nabi SAW sebagaimana tadi yang kita sebutkan, bahwa zakatul fitr itu tujuannya memiliki hikmah yang sangat luar biasa. Sebagaimana hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr tuhratan lis-shaim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan zakat fitri, tujuannya adalah untuk mensucikan mereka yang berpuasa, minal lagwi war rafasi wa tu'matan lil masakin. Karena kita tahu ikhwatul Islam, dikala kita melakukan ibadah puasa, maka tidak ada di antara kita yang bisa memberikan jaminan kalau ibadah puasanya sempurna. Kita ulang lagi ikhwatul Islam. Makanya di awal kita menyebutkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan kataballahu lakumusiyam, tapi Allah mengatakan kutiba? Kutiba itu ikhwatul Islam disebut di dalam bahasa Indonesia, bahasa kita, bahasa Melayunya, itu adalah kalimat fasif. Di dalam bahasa Arabnya kalimat majhul. Kalimat majhul, kalimat fasif. Kalimat fasif itu biasanya berawalankan dengan diwajibkan. Karena biasanya di dalam kesempurnaan bahasa, di dalam bahasa, susunan bahasa, ada subjek, predikat, ada objek. Ada subjek, ada predikat, ada objek. Ada yang melakukan, ada pekerjaannya, dan ada yang ditimpa pekerjaan, maka disebut dengan subjek, predikat, objek. Nah, kalau ini lengkap, maka disebut dengan maklum atau disebut dengan aktif. Dan kalimat aktif biasanya berawalankan dengan melakukan. Sedangkan kebalikannya disebut dengan majhul. Majhul itu tidak diketahui. Atau kalimat pasif, atau berawalan dengan dilakukan. Nah, itulah yang disebutkan kutiba, diwajibkan. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Karena Allah tahu, apabila Allah mengatakan kataballahu alaikumusiyam, maka tidak akan ada di antara kita yang sempurna mendapatkan pahala. Kenapa? Karena di dalam kita beribadah tapi kita juga melakukan dosa di dalamnya. Dan tidak ada di antara kita yang bisa memberikan jaminan saya beribadah pasti diterima ibadahnya, kemudian saya tidak melakukan dosa. Tidak ada. Setiap hari yang namanya manusia pasti mereka berdosa. Makanya ikhwatul Islam, Allah mengatakan kutiba alaikumusiyam. Allah seolah-olah mengatakan, wahai hambaku, walaupun kalian berdosa siang dan malam, tapi tetap wajib bagi kalian untuk berpuasa, dan aku yang akan mengampunkan dosa kalian. Maka itulah gunanya disebut dengan kalimat fasif, atau kalimat majhul, atau berawalankan dengan di. Allah tidak menyebutkan zatnya di dalam mewajibkan ibadah puasa ini. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan. Tapi kalau kata Allah wajibkan, maka itu berbeda hukumnya. Artinya ikhwatul Islam, Allah tahu kita melakukan dosa siang dan malam, kita melakukan kesalahan. Walaupun demikian, Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan ampunan. Dan di antara salah satu untuk menebus kesalahan yang kita lakukan dikala kita berpuasa adalah dengan zakatul fitr. Makanya hadis Abdullah bin Abbas ini ikhwatul Islam, zakatul fitri tuhratan lis-shaim. Zakatul fitri itu tujuannya adalah untuk membersihkan orang berpuasa dari dosa dan kesalahan yang pernah mereka lakukan. Sama dengan ibadah salat ikhwatul Islam. Dikala kita salat, tentunya dikala kita salat tidak akan sempurna kita melakukan salat. Banyak salahnya. Ada di antara kita yang salat mendapatkan pahala hanya separuh, hanya sebahagian, 1/5, 1/8. Bahkan ada orang yang mendapatkan, atau ada orang yang salat tapi dia berdosa dengannya. Tapi apakah kita tidak melakukan ibadah salat? Tidak, kita tetap melakukan ibadah salat. Bagaimana cara untuk menutupinya? Dengan salat sunat, dengan istighfar, dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, begitu juga dengan zakatul fitr. Zakatul fitr tujuannya adalah, yang pertama adalah untuk membersihkan orang yang berdosa dari kesalahan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa tu'matan lil masakin. Dan yang kedua, semua kita tahu bagaimana tujuannya, yaitu saling berbagi di hari raya agar kita sama-sama bergembira, terkhusus kepada fakir dan miskin. Karena untuk zakatul fitr ikhwatul Islam tidak sama asnafnya dengan asnaf 8 yang disebutkan oleh Allah dalam surah Taubah. Makanya kita ulang lagi bahwa kita sedang membahas zakatul fitr. Kita tidak membahas tentang zakat harta, sehingga hukumnya berbeza semuanya. Dan salah satu perbezaannya bahwa orang yang menerima zakat fitr hanya 2 sahaja. Orang yang menerima zakatul fitr hanya 2. Yang pertama adalah fakir, dan yang kedua adalah miskin. 2 saja. Apakah boleh mu'allaf menerima zakat fitr? Orang mu'allaf boleh tidak menerima zakat fitr? Boleh atau tidak? Boleh. Kalau dia fakir, kalau dia miskin.
Tidak boleh kalau dia kaya, karena bukan zakat fitri untuknya, ada zakat yang lain. Makanya pembahasan kita khusus masalah zakatul fitr, bukan zakat harta, bukan zakat yang keluar dari bumi dan yang semisalnya. Sehingga kita juga tahu kepada siapa diberikan dan apa hukum-hukumnya. Makanya di awal kita ulang ini ikhwatul Islam agar kita membagi zakat fitr, maka kita fokus kepada zakat fitr, hukum-hukum yang ada di dalamnya. Kemudian apa kata Abdullah bin Abbas? Faman addaha qabla salat fahiya zakatun maqbulah. Barang siapa yang membayarnya sebelum salat Idul Fitri, maka zakatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man addaha ba'da salati fahiya shadaqatun minas sadaqat. Barang siapa yang membayar zakatul fitr setelah orang menunaikan salat hari raya, maka itu tidak lagi disebut dengan zakat, tapi disebut dengan sedekah sebagaimana sedekah yang lainnya. Kemudian ikhwatul Islam, adapun jenisnya, sekarang kita apa yang harus dikeluarkan? Zakatul fitr itu apa yang harus dikeluarkan? Wa amma jinsul wajib fil fitrah atau fil fitrah fa huwa ta'amul adamiyyin. Adapun jenis yang akan dikeluarkan dikala kita zakat adalah makanan yang ada di suatu daerah. Min tamar, baik itu tamar ataupun bur ataupun rus. Bur itu artinya gandum, rus itu artinya nasi, atau zabib itu artinya anggur yang dikeringkan, apa bahasa kitanya? Kismis. Zabib atau aqid itu artinya adalah susu yang dibekukan. Dan mungkin ini bukan makanan kita ya. Sesekali kalau seandainya kita pergi keluar, maka lihat ada warna putih yang beku, itu adalah susu yang dibekukan, dan itu adalah makanan pokok bagi sebagian daerah. Dan itu disebut dengan aqid, bukan akik ya, tapi aqid. Aqid itu artinya susu yang dibekukan. Kemudian au ghairiha min ta'amin bani Adam, atau yang lainnya dari makanan anak Adam. Apa dalilnya? Yaitu hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr min Ramadan sa'an min tamar atau sa'an min sya'ir. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk membayar zakat fitr satu sa' dari kurma atau satu sa' dari gandum. Wa kana sya'ir yauma dzaka min ta'amihim. Syair pada waktu itu merupakan makanan daripada sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Sebagaimana disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, "Kunna nukhriju yaumal fitri fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'an min ta'am." Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, dulu kami di zaman Nabi mengeluarkan satu sa' dari makanan. Wa kana ta'amuna asy-sya'ir waz-zabib wal-aqid wat-tamar. Dan makanan kami di zaman Nabi pada waktu itu, yang pertama syair, gandum, yang kedua kismis, yang ketiga susu kering, dan yang keempat adalah tamar, kurma. Sehingga itu yang dikeluarkan dan itulah makanan kami. Makanya kami mengeluarkan makanan tersebut. Sehingga kalau seandainya makanan kita beras, maka kita keluarkan beras. Kalau makanan kita jagung, maka kita keluarkan jagung. Apapun makanan pokok yang ada di suatu daerah, maka itulah yang dikeluarkan. Artinya ikhwatul Islam, kita tahu bahwa masalah uang, dinar, dirham itu ada di zaman Nabi SAW. Dan Nabi SAW memerintahkan makanan, artinya betul-betul makanan yang diinginkan. Tapi Ustaz, kalau seandainya bagaimana dengan yang mengeluarkan uang? Makanya ikhwatul Islam dianjurkan bagi kita, karena uang itu adalah untuk zakat uang. Sekarang kita membahas tentang zakatul fitr, kita bukan membahas tentang zakat harta. Kalau harta yang dikeluarkan, hartanya nanti kita akan bahas. Nah, kalau zakat fitr yang dikeluarkan adalah makanannya, Ustaz, kami tetap ingin mengeluarkan uang, silahkan, tidak menjadi masalah. Kita keluarkan uang, sekaligus keluarkan berasnya, dua-dua sekaligus. Artinya jangan hanya uang saja, supaya bara'atul zimmah. Artinya memang ikhwatul Islam, ada sebagian daerah yang mereka tidak menerima makanan. Kalau diberikan makanan, itu akan dibuang di jalan. Kami pernah mendengarkan cerita ikhwatul Islam, karena memang hukum asalnya yang dikeluarkan untuk zakatul fitr adalah makanan daerah tersebut. Nah, ada di suatu daerah, biasanya makanan kita rata-rata adalah beras. Nah, di daerah ini banyak yang miskin, tapi makanan pokok mereka atau beras itu banyak sekali di daerahnya, sehingga mereka tidak mau menerima beras. Nah, kalau seandainya demikian, bagaimana keadaannya? Maka kalau seandainya mereka tidak menerima beras, maka boleh berikan uang kepadanya dan berikan kepadanya beras. Tetap berikan kepadanya beras. Uang agar dia bisa menerimanya, beras agar kita bara'atul zimmah. Bara'atul zimmah itu artinya selesai kewajiban kita, karena ada hak Allah dan juga ada hak manusia. Jadi kita harus menyelesaikan kedua-duanya.
Sehingga ikhwatul Islam, kalau ada di antara kita yang mengeluarkan uang juga tidak menjadi masalah, tapi bonusnya juga dikeluarkan makanan pokoknya, karena itulah isi dan hukum asalnya makanan pokok. Kemudian kalau seandainya kita serahkan uang juga tidak menjadi masalah. Kemudian ikhwatul Islam, pembahasan berikutnya, adapun miqdarnya tadi telah kita sebutkan berapa zakat yang harus kita keluarkan, yaitu 1 sa' dan 1 sa' itu telah kita sebutkan. Kemudian kapan wajib kita mengeluarkan zakat? Ini merupakan poin yang juga tidak kalah penting, atau kita harus sebutkan ikhwatul Islam, mengeluarkan zakatul fitr waktunya adalah ketika matahari terbenam di akhir hari raya. Itu adalah waktu wajibnya. Makanya ikhwatul Islam, dari sini dapat diambil pelajaran oleh sebagian para ulama. Kalau seandainya ada orang yang meninggal sebelum matahari terbenam, ada orang yang meninggal sebelum matahari terbenam, maka dia tidak wajib zakatnya, karena belum terbenam mataharinya. Makanya kita sebutkan pembayaran zakat itu, zakatul fitr, standar wajibnya itu adalah matahari terbenam. Kalau ada yang meninggal sebelumnya, berarti tidak wajib. Tapi apabila ada orang yang meninggal, matahari terbenam, dia meninggal, walaupun dia meninggal, keluarganya tetap wajib mengeluarkan zakat fitri untuknya. Kebalikannya, kalau seandainya ada orang yang lahir, ada anak yang lahir ba'dal wurud, walau bidaqiqah, ada orang yang lahir, anak yang lahir setelah matahari terbenam, maka tidak wajib. Tapi kalau seandainya sebelumnya, maka wajib hukumnya bagi dia atau bagi keluarganya untuk mengeluarkan zakatnya. Itu merupakan di antara waktu yang wajib. Kemudian di ikhwatul Islam, adapun waktu yang dianjurkan atau waktu yang sangat dianjurkan itu adalah di pagi hari rayanya. Di pagi hari raya di ikhwatul Islam adalah waktu yang paling bagus untuk mengeluarkan zakatul fitr. Kemudian adapun waktu boleh 1 hari atau 2 hari sebelum hari raya. Jadi kapan kita mengeluarkan zakatul fitr? 1 hari atau 2 hari sebelum hari raya. Kenapa demikian? Karena Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma yu'ti an-saghiri wal kabir hatta idza kana yu'ti an baniyya wa kana yu'tiha alladhi yaqbalunaha wa kanu yu'tuna qabla al-fitr bi yawmin aw yawmain. Sedangkan Abdullah bin Umar atau juga Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, mereka memberikan zakatul fitr 2 hari atau 1 hari sebelum hari raya. Jadi keringanan bagi kita ikhwatul Islam, keringanan bagi kita 2 hari atau 1 hari sebelum hari raya. Bagaimana kalau seminggu? Bagaimana kalau 2 minggu? Maka yang demikian tentunya tidak dianjurkan. Tapi kalau seandainya sudah terlanjur, karena memang ikhwatul Islam sebagian madhab, terutama madhab Syafi'i, mereka menganjurkan atau boleh bagi mereka pertengahan. Tapi itu tentunya ditentang dengan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan tentunya kita dalam beribadah ingin mencari yang terbaik. Ibadah itu ikhwatul Islam kita mencari yang terbaik. Maka ada sebuah kaidah yang disebutkan oleh para ulama, al-khuruju minal khilafi aula. Ketika kita keluar daripada perbedaan para ulama, maka itu yang terbaik. Para ulama mereka tidak berbeda bahwa waktu yang dibolehkan kita mengeluarkan zakat adalah 1 hari, 2 hari, dan diberikan keringanan 3 hari sebelumnya. Karena kadang-kadang kita tidak bisa menentukan kapan akhir Ramadan. Kadang bisa jadi 2 hari, bisa jadi 3 hari. Artinya itu adalah waktu yang dibolehkan. Berarti sebelumnya tidak dibolehkan. Nah, walaupun terjadi perbedaan para ulama, maka kita sebagai seorang muslim akan keluar. Dikala kita keluar dari perbedaan para ulama, maka itulah yang terbaik. Kita contohkan agar kita paham. Misalnya para ulama berbeda. Kita contohkan kepada tempat yang kita duduki sekarang. Kita berada di dalam Masjid Nabawi. Nah, para ulama mereka berbeda. Masjid Nabawi itu yang mana? Apakah yang bagian dalam atau yang bagian luar? Kalau kita yang bagian mana? Apakah yang di luar termasuk Masjid Nabawi? Yang sebagian mengatakan termasuk Masjid Nabawi, yang di dalam itu sudah pasti bagian daripada Masjid Nabawi. Nah, terlepas dari para perbedaan para ulama ini ikhwatul Islam, seorang muslim maka mereka akan ingin berada di dalam masjidnya karena posisinya aman. Bisa dipahami? Posisinya aman. Kalau mereka berada di luar, bagi para ulama yang mengatakan itu bagian Masjid Nabawi, alhamdulillah, berarti dia berada dalam Masjid Nabawi. Tapi bagi para ulama mengatakan itu bukan bagian daripada Masjid Nabawi, maka tentu itu merupakan musibah bagi dirinya. Karena dia tidak mendapatkan keutamaan yang luar biasa salat di dalam Masjid Nabawi. Artinya dia mencari posisi aman. Begitu juga di dalam ibadah. Di dalam zakat misalnya, posisi aman 2 atau 3 hari. Sedangkan sebelumnya itu posisi tidak aman. Terjadi perbedaan para ulama di sana. Bisa dipahami sampai di sini? Tapi ikhwatul Islam, sampai di sini pembahasan yang bisa kita jelaskan. Semoga bermanfaat. Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Kalau ada di antara kita yang bertanya, maka kami persilakan. Nah, silakan.
bayar zakat dan waktu orang Indonesia sekarang kita ke Saudi kita bayar zakat kita juga. Tadi ikhwatul Islam, tadi kami lupa menyampaikan pertanyaan ini. Untuk pembayaran zakat fitr, mana yang bagus dilakukan? Zakatul fitr ini ikhwatul Islam, tadi kita menjelaskan bahwa zakatul fitr berbeda dengan zakat mal. Kalau zakat mal yang paling bagus kepada karib kerabat, tapi kalau zakatul fitr di mana kita berada, disitulah kita mengeluarkan zakatnya. Bisa dipahami? Karena dia juga tidak terlalu besar jumlahnya. Di mana kita berada? Sekarang kita berada di mana? Di Madinah. Berarti kepada siapa kita keluarkan? Kepada orang-orang Madinah. Orang Madinah tidak ada yang fakir. Bagaimana? Orang Madinah ada tidak menerima zakat fitr? Ada atau tidak? Banyak. Tapi bukan di sini. Di luar banyak. Nah, Ustaz kita kan di sini, kita tidak tahu. Banyak juga Masya Allah kita lihat saudara-saudara kita yang mereka butuh kepada zakatul fitr. Kalau juga tidak ada, maka boleh bagi kita membayarnya di daerah kita masing-masing. Tapi yang paling bagus adalah kita membayar zakatul fitr di mana kita berada, di situ kita bayar kalau zakatul fitr. Jelas ya? Baik. Kalau seandainya ada orang yang membayarnya di daerahnya, maka juga tidak menjadi masalah. Tapi yang kita cari adalah mana yang bagusnya. Baik, silakan. Jadi kaidah pembayaran tadi Ustaz, alhamdulillah saya sudah mengetahuinya Ustaz. Cuman kan kalau di sini Ustaz, kita kadang berpikir Ustaz, ini makan beras atau enggak mereka itu loh. Baik. Nah terus kalau misalnya kita keluarkan di daerah kita, di sana belum lebaran Ustaz, misalnya terjadi perbedaan itu, kita di sini sudah lebaran, kapan waktunya itu Ustaz? Harus dikeluarkan di daerah kita. Baik, tadi pertanyaan pertama, kalau seandainya kita keluarkan di sini, kita tidak tahu apakah orang di sini makan beras atau tidak. Sekarang di dunia ini mana orang yang tidak makan beras? Nah, di dunia ini sekarang, apakah ada orang yang tidak makan beras? Rata-rata orang yang ada di dunia ini semuanya sudah makan beras. Terus juga demikian keadaannya orang-orang yang ada di sini. Iya, dulu mereka tidak makan beras. Dulu kurma, gandum dan yang semisalnya. Tapi sekarang ikhwatul Islam semuanya, bahkan kami berani mengatakan semua yang ada di sini itu sudah menjadikan beras sebagai makanan pokoknya. Makanya sekarang di sini zakatnya sudah mulai beras. Kalau ada yang zakatnya kurma juga tidak menjadi masalah. Tapi sekarang zakatnya sudah beras karena beras sudah menjadi makanan pokok orang-orang yang ada di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalau seandainya terjadi perbedaan hari raya antara orang yang ada di sini dengan yang ada di daerah kita? Makanya itulah gunanya. Kenapa kita harus membayar zakat fitri di mana kita berada, kita bayarkan di sana. Supaya untuk mengelakkan pertanyaan seperti ini. Kalaupun seandainya kita tetap ingin membayar zakat fitrah atau zakat fitri di daerah kita, maka boleh bagi kita untuk berhati-hati 1 hari atau 2 hari sebelumnya. Walaupun terjadi perbedaan hari raya, maka aman bagi kita posisinya. Bisa dipahami ya? Baik, yang lain kami persilakan. Baik, silakan. Baik, mengenai memakai sandal atau sepatu di dalam masjid. Jadi yang ditanyakan yang mana? Boleh atau tidak? Tadi ikhwatul Islam, Nabi tidak pernah salat di dalam masjid kecuali memakai sepatu. Bisa dipahami? Siapa di antara kita yang pernah melihat Nabi atau mengetahui Nabi salat di Masjid Nabawi tidak menggunakan sepatu? Nabi selalu menggunakan sepatu, tidak pernah dibuka. Bahkan ikhwatul Islam, dikala Nabi SAW salat asar, maka tiba-tiba Nabi salat 1 rakaat, 2 rakaat, rakaat yang ketiga dikala duduk tasyahud, maka Nabi menanggalkan sandalnya. Apa yang terjadi? Ketika Nabi menanggalkan sandalnya, semua sahabat yang ada di dalam Masjid Nabawi mereka menanggalkan sandalnya atau sepatunya. Apa maknanya? Berarti semuanya menggunakan apa? Sepatu dikala mereka salat. Kemudian setelahnya ikhwatul Islam, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari sini. Kemudian setelah 2 rakaat berikutnya Nabi salam, Nabi melihat para sahabatnya mereka membuka sepatunya semuanya. Maka Nabi mengatakan, wahai kalian, kenapa kalian membuka sepatu kalian? Berarti hukum asalnya mereka salat dengan menggunakan sepatu, jangan dibuka. Kemudian Nabi bertanya, kenapa kalian membuka sepatu kalian? Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, alasannya cuma satu. Kenapa kami membuka sepatu kami? Karena kami melihat kamu membuka sepatumu. Artinya kami melihat kamu membuka sepatu, kami pun mengikutinya. Selesai. Tidak ada alasan yang lain. Karena Nabi membukanya, para sahabat juga membukanya. Itulah alasannya. Kemudian setelah Nabi mendengarkan jawaban tersebut, apa kata Nabi SAW? Ketahuilah wahai para sahabatku, aku tadi didatangi oleh Jibril. Kemudian memberitahukan kepadaku bahwa di sepatuku ada najis di sana.
maka aku menanggalkannya. Maka itulah alasannya. Artinya Nabi tidak ingin kalau sahabatnya membuka sepatunya. Nabi membuka sepatunya karena ada najis. Siapa memberitahukan? Jibril yang memberitahukan kepada Nabi. Sehingga dari masalah ini banyak hukum yang bisa kita ambil. Salah satunya apabila ada orang yang kotor pakaiannya, kemudian dia bisa menanggalkannya, kemudian dia dalam keadaan salat, maka tidak mesti bagi dia untuk mengulang salatnya. Bisa dipahami? Kalau dia tidak tahu kecuali di pertengahan salat. Nabi salat dengan sandal yang ada najisnya, berarti 2 rakaat pertama Nabi salat dengan sandal yang ada najis di sana. Kemudian datang Jibril, diberitahukan, Nabi tidak mengulang salatnya, Nabi tetap melanjutkannya. Artinya di sini, kalau seandainya kita misalnya kita tidak tahu pakaian kita ada najis dan pakaian tersebut bisa ditanggalkan, bisa tidak, kecuali yang tidak bisa ditanggalkan. Seperti misalnya baju bisa tidak ditanggalkan sedang salat? Bisa atau tidak? Bisa kalau baju kita 2 lapis. Kalau kita sholat di rumah misalnya, jubah kita 2 lapis misalnya, bisa. Tapi kalau misalnya di sini tidak bisa, baru kita batalkan sholatnya karena tidak bisa. Tapi selagi bisa ditanggalkan, seperti misalnya peci, kopiah kita pakai, ternyata ada najis, naik burung di atasnya. Kita berjalan ke Masjid Nabawi, tiba-tiba ada burung yang hinggap, kita lupa. Kemudian ternyata kita ingat, kita letakkan, kita buang. Kemudian kita tetap menyempurnakan ibadah sholat. Seperti misalnya kita menggendong anak. Kita gendong anak kita, pempesnya sudah bersih, tidak ada kotoran di sana. Tiba-tiba dia sedang atau buang hajat misalnya. Bagaimana? Apa yang ditanggalkan, anaknya atau pempesnya? Yang mana? Anaknya, tidak mungkin pempesnya, susah. Kita sedang salat. Artinya ibadah Islam itu merupakan hukum-hukum yang diambil dari hadis ini. Artinya menggunakan sepatu atau sendal dikala kita salat tidak menjadi masalah, tapi juga harus kita ingat, terutama di zaman sekarang ini, ikhwatul Islam, dulu Nabi kenapa demikian keadaannya? Karena memang tidak ada karpetnya, tidak ada lantainya. Lantainya itu hanyalah pasir, bebatuan, kerikil. Tidak mungkin Nabi SAW salat dengan menggunakan tanpa alas kaki. Sedangkan sekarang kita, ikhwatul Islam, tentunya tidak demikian. Kalau seandainya semua kaum muslimin mereka salat dengan menggunakan sepatunya, maka setiap hari karpet ini akan dicuci. Najis saja semuanya. Karena kita tidak tahu, bisa jadi sandal kita, sepatu kita ada najisnya. Nah, tapi hukum ini tetap ada. Artinya apabila hukum asal sekarang, karena sudah bagus tempatnya kita salat dengan menggunakan kaki biasa, ataupun orang menggunakan kaos kaki itu juga dihukumkan kepada sepatu tersebut. Artinya sama. Tapi kalau kita lihat ada orang yang sholat dengan menggunakan sepatunya, tidak boleh kita ingkari. Seperti para petugas misalnya, atau orang yang masuk ke sini dengan menggunakan sepatunya, atau orang yang sholat di luar. Di luar itu ikhwatul Islam, banyak orang yang sholat dengan menggunakan sandalnya, iya atau tidak? Atau juga dengan sepatunya, tidak menjadi masalah. Itu hukum yang ada di dalam agama, dan itu semuanya bagian daripada kemudahan yang ada dalam agama kita ini. InsyaAllah jelas ya. Tinggal bagaimana kita cara dan aturannya. Kalau menggunakan sepatu ikhwatul Islam, kita tidak boleh menggunakan sepatu untuk beribadah ataupun sandal ataupun yang lainnya kecuali dalam keadaan bersuci. Kemudian nanti ikhwatul Islam kita hitung, untuk orang yang mungkin boleh 1 hari 1 malam. Untuk orang yang safar seperti kita ini misalnya, kita safar 3 hari 3 malam, boleh bagi kita untuk tidak membukanya. Sepatukah, kaos kaki tebalkah? Kemudian nanti kita beruduk, cukup bagi kita mengoleskan bagian atas sahaja. Setelah 1 hari bagi yang mukim harus ditanggalkan. Setelah 3 hari bagi yang musafir harus ditanggalkan dan ulang lagi. Bisa dipahami sampai di sini ya? Baik, yang lain silakan. Ulang. Bagaimana kita membayar zakat? Baik, ikhwatul Islam, pertanyaannya, bagaimana kalau seandainya kita membayar zakatul fitr? Ini zakat fitr ya, karena zakat fitri ada waktunya. Kalau keluar waktunya tidak lagi disebut dengan zakatul fitr. Kalau zakat harta itu lebih bebas dibandingkan dengan zakatul fitr. Nah, kalau seandainya ada orang yang membayar zakat fitri ke masjid, dianjurkan ikhwatul Islam kita membayar zakat fitri itu langsung kepada orangnya. Kenapa demikian? Karena dengan diantara salah satu cara melembutkan hati. Kadang-kadang kita tahu, kadang Allah berikan kepada kita kelebihan, Allah berikan kepada kita kelapangan. Kadang-kadang kita lupa siapa diri kita, siapa memberikan nikmat. Salah satu untuk melembutkan hati ikhwatul Islam adalah dengan
melihat keadaan saudara-saudara kita yang fakir dan miskin, maka itu adalah salah satu untuk melembutkan hati. Makanya zakat apabila kita datang langsung kepada fakir dan miskin, kita berikan kepada mereka, kita akan melihat bagaimana keadaan rumahnya, kita akan melihat bagaimana keadaan kehidupannya, kita akan melihat bagaimana anak-anaknya, sehingga dari situlah muncul rasa hibah dan kita pun pada akhirnya saling berbagi. Yang tadi awalnya kita hanya ingin bayar zakat fitri, sekarang kita ingin membantu mereka memberikan baju lebaran dan yang semisalnya. Itulah tujuannya. Artinya Pak Islam, hukum asalnya zakat fitri itu kita yang langsung memberikannya. Ustaz tidak ada waktu, misalnya dia betul-betul berada di luar negeri, di luar negara, itu baru boleh diwakilkan. Tapi selagi dia ada waktu, maka dia yang membayarnya. Kalau seandainya dia tidak ada waktu karena urusan syar'i, maka boleh dia titipkan kepada karib kerabatnya, bayarkan zakat aku untuk fulan dan fulan. Namun kalau seandainya rombongan yang ada di lingkungan tersebut mereka bersepakat bahwa zakat fitri harus dibayarkan ke masjid dengan tujuan untuk menyamaratakan orang yang menerima, ya atau tidak? Biasanya ada sebagian pengurus masjid tujuan mereka untuk menyamaratakan, tapi harus kita ingat zakat fitri tidak ada yang namanya amil zakat untuknya. Karena amil zakat itu untuk zakat harta. Jadi Ustaz, zakat fitri kalau tidak ada amilnya, kenapa demikian? Karena biasanya amil itu mereka akan mengambil bagian darinya. Amil itu harus mengambil bagian. Dan orang kaya, ada orang kaya yang boleh diberikan zakat kepadanya. Satu, yang pertama amil zakat, walaupun dia kaya dia tetap diberikan zakat. Tapi zakat apa? Zakat harta, bukan zakat fitri. Yang kedua, orang yang mujahid. Orang mujahid, walau dia kaya, boleh baginya untuk memberikan zakat. Dan yang ketiga, orang yang kesasar. Misalnya dia tidak tahu jalan, walaupun dia kaya di kampung halamannya, tapi dikala saat itu dia tidak ada uang, maka dia diberikan harta zakat walaupun dia orang kaya. Tiga macam orang kaya inilah yang boleh diberikan zakat untuknya. Kita yang bagaimana? Tidak ada ya? Baik, ikhwatul Islam. Kemudian, apabila ada masjid yang memberikan peraturan untuk memudahkan pembagian, maka tidak menjadi masalah. Tapi poin, tidak ada amilnya. Kalaupun ada amilnya, namanya panitia. Artinya, tidak boleh dia mengambil bagian daripada harta kaum muslimin tersebut. Zakatnya tidak boleh diambil, kecuali kalau dia fakir atau miskin. Bisa dipahami semuanya? Kemudian ikhwatul Islam, setelahnya kita berikan. Zakat ini kemudian ternyata terlambat disampaikan dan disalurkan. Ternyata karena terlalu banyak, maka panitia masjid terlambat menyampaikan kepada orang fakir dan miskin. Dan kita tidak tahu apakah bagian kita yang terlambat atau tidak. Apakah kita telah terhitung sebagai orang yang telah memberikan zakat? Belum. Kenapa? Karena itu tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab mereka. Mereka hanya sebagai orang yang menyalurkan dan menolong. Bisa dipahami? Tanggung jawab zakat itu tanggung jawab siapa? Kita. Jadi kita yang bertanggung jawab penuh. Sampai atau tidak sampai, kita yang bertanggung jawab. Sehingga nanti kalau seandainya kita khawatir kita telah memberikan zakat tersebut kepada panitia untuk dibagikan sama rata kepada fakir dan miskin, bisa jadi karena kita pendatang baru, kita tidak tahu siapa di sana, siapa yang fakir, siapa yang miskin, kita tidak tahu misalnya. Kemudian kita serahkan dan kita khawatir ternyata terlambat, maka apabila kita khawatir langsung bayar pada waktu itu, cari beras, bayar, serahkan kepada mereka yang berhak, fakir dan miskin. Jelas ya? Tadi yang lain. Tapi silakan. Mohon maaf ya kami tidak dengar. Bisa jadi suara diangkat atau maju ke depan. Kita sedang dalam perjalanan. Apa? Kita dalam perjalanan. Terus? Terus kita lagi ke masjid. Kita di Perjalanan. Iya, setelahnya kita di lagi ke masjid. Jadi kita mau bayar zakat fitrahnya gimana? yang kalimat berikutnya saya tidak tahu jelas. Dalam perjalanan terus nggak ketemu masjid. Nggak ketemu masjid. Yang zakat. Siapa yang suruh bayar zakat ke masjid? Bukan, maksudnya kita di lokasi non muslim gitu. Baik. Itu nyalurkannya gimana nih? Kita sekeluarga. Oh, taib. Kita misalnya dalam perjalanan safar di daerah yang bukan muslim. Bagaimana cara menyalurkannya? ATM banyak. Ya kan? Iya atau tidak? Kirim ATM kepada saudara, kemudian suruh mereka beli beras. Ya kan? Bukan uangnya tapi suruh dia beli. Mudah kan? Insyaallah aman. Baik, yang lain silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Saya mau nanya, yang pertama, apakah ada doa tertentu ketika kita membayar zakat fitrah? Baik. Kemudian yang kedua, jika kita sebagai kepala keluarga, kemudian anak kita, apakah kita membayarkan untuk mereka semua termasuk misalnya yang sudah mendapatkan penghasilan tersendiri? Syukran Ustaz. Baik, ikhwatul Islam, di dalam kitab zakatul fitr apakah ada doa-doa khusus? Tentunya itu semuanya dikembalikan kepada niat. Masalah doa khusus wallahu taala alam
Dulu orang-orang tua kita terdahulu, ini dulu ya, orang-orang tua kita terdahulu betul-betul madhabnya Syafi'i asli. Kalau kita sekarang Syafi'inya mungkin dipertanyakan. Kenapa demikian? Karena kalau di dalam madhab Syafi'i itu ijab kabulnya harus jelas, seperti orang menikah. Saya berikan, saya terima. Berdagang begitu juga, saya beli, saya terima. Orang-orang tua dulu mereka masih banyak mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini. Begitu juga dengan zakatul fitri. Dikala mereka memberikan zakat fitri, misalnya diberikan kepada seorang nenek-nenek, ini fitrah saya, dan nenek mengatakan iya saya terima. Biasanya seperti itu. Dan itulah hukum asalnya, ada ijab kabulnya, disebut dengan ijab kabul. Tapi ingat di ikhwatul Islam, ijab kabul itu ada dua. Yang pertama dengan lisan, yang kedua dengan bahasa badan. Dengan bahasa badan itu apa maknanya? Apabila ada orang memberikan makanan 1 hari, 2 hari, atau di malam raya, sudah jelas itu merupakan zakatul fitri. Kemudian dikala dia berikan, sudah pasti itu adalah zakatul fitri. Jadi gerakan badannya, kemudian apa yang dia keluarkan, itu sudah menunjukkan bahwa dia telah berniat memberikan zakatul fitri. Artinya mudah sekali bagi kita untuk mengeluarkan zakatul fitri. Kalau seandainya kita tidak perlu berdoa, berdoa itu artinya berdoa dikala kita memberikan atau dia menerima. Kalimatnya hanya sekedar saya berikan ini zakat fitri saya, ini saya terima, selesai itu saja. Sedangkan apakah ada doanya? Iya. Setiap kali kita beribadah kepada Allah, apapun ibadahnya, setiap kali kita beribadah kepada Allah, kemudian kita setelah beribadah, kemudian kita menghadap kepada Allah berdoa, maka itu adalah sesuatu yang terbaik. Dan kita bisa bertawassul dengan doa atau dengan ibadah yang tadi kita lakukan. Kemudian yang kedua, apakah wajib bagi kita memberikan dan membayarkan zakatul fitri untuk keluarga kita, anak-anak kita, walaupun mereka mampu atau ada di antara mereka yang sudah menikah? Maka itu dikembalikan kepada kita masing-masing. Kalau seandainya kita sebagai orang tua ingin membayarkan zakat untuk anak-anak kita, bahkan juga untuk cucu kita semuanya, maka tidak menjadi masalah. Bisa dipahami? Yang terpenting bukan masalah siapa yang membayarkan, tapi apakah sudah dibayarkan atau belum. Kalau lebih dari satu boleh. Lebih dari satu maksudnya? Anak udah bayarkan. Tiba-tiba anak kita juga bayarkan. Juga bayarkan. Kita sudah bayarkan, mereka juga bayarkan. Alhamdulillah. Berarti rezeki untuk orang saudara kita fakir atau miskin. Yang masalah itu kalau kurang. Kalau berlebih tidak menjadi masalah. Tidak ada orang yang membahas kalau berlebih. Tapi kalau kurang itu yang menjadi masalah. Kemudian di ikhwatul Islam, zakat fitri itu untuk lebih memudahkan, maka itu 1 sa' yang tadi kita sebutkan, 1 sa' itu sebagian para ulama di daerah kita 1 sa' itu disebutkan 2,5, 2,6. Untuk kehati-hatian di ikhwatul Islam, maka diambil jalan tengah yaitu 3 kilo. 3 kilogram beras kah, kurma kah, gandum kah, atau apapun, maka itu dihitungnya 3 kilo. Baik, ada yang lain? Yang lain? Ada kota kok Ustaz? Pada saat awal Ramadan, kami posisi masih berada di Indonesia, di mana puasanya telah sehari dibandingkan di Saudi. Dan nanti pada saat Idul Fitri, apakah mengikuti Saudi atau masih mengikuti di Indonesia? Baik, di kala Idul Fitri, waktu awal berpuasa kita berada di negara kita. Kemudian nanti di kala hari raya kita berada di sini. Nanti kita ingin hari raya di mana? Di sini. Berarti kita hari rayanya di sini, zakat fitrinya di sini, dan ikutnya orang sini. Kalau kita ikut sini, berapa hari kita berpuasa? Bisa jadi 28, bisa jadi 29. Kalau 28 berarti kurang 1. Berarti kita harus tambah lagi. Nah, zakatnya tetap di sini. Dan kalau kita kurang dari, karena kemarin kita menyebutkan puasa tidak lebih dari 30, tidak kurang dari 29. Nah, di mana kita berada, maka kita lihat yang ada di daerah tersebut. Misalnya kita berada di sini, puasa orang ada di sini berapa hari pada tahun itu? 29, berarti kita puasanya 29. Bisa dipahami? Ternyata dulu kita terlambat berpuasa karena kita berpuasanya di sana. Tinggal 1 hari. Berarti kita ganti 1 hari dengan qadha. Jelas sampai sini? Baik. Ada kota nggak Pak? Pertanyaan lupa. Qadha apa? Zakat fitrah. Apakah ada qadha untuk zakat fitrah? Qadha zakat fitrah tidak ada, kecuali betul-betul ada uzur syar'i. Tapi insya Allah tidak ada yang lupa untuk zakat fitrah ya, karena ini berkaitan dengan hari raya. Baju anak tidak lupa, pasti zakat fitrah juga tidak lupa. Kenapa demikian? Kecuali ada uzur syar'i. Uzur syar'i dia tidak bisa bergerak kemana-mana. Dia di perjalanan, ATM habis, telepon tidak ada, semuanya tidak ada, maka itu baru boleh. Tapi kalau artinya, kalau betul-betul lupa, iya ada sebagian kaum muslimin mereka pelupa, maka juga tidak menjadi masalah karena Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, itu kaidah mudah di dalam agama. Baik, yang lain. Ya Pak, antum kan ahli Madinah Ustaz ya. Siapa? Antum ahli Madinah yang sering berlama di Madinah. Mungkin tahu tempat fakir miskin di sini Ustaz. Kami penduduk Madinah terus tahu tempat fakir miskin di sini.
Mungkin yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya ya. Baik, yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Iya, ada sebagian di anak, tapi kami tidak terlalu karena kami di Madinah ini bukan tidak terlalu tahu banyak ya, keliling-keliling di mana-mana. Wallahu taala. Ya, cari sendiri ya. Alhamdulillah, insyaallah di sekitar Masjid Nabawi banyak sekali. Sekitar Masjid Nabawi banyak sekali, usaha sedikit. Tadi yang lain. Tadi khotbah lisan saudara kaum muslimin para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Besok insyaallah kita akan kembali menyambung tentang masalah zakat yang lain, tapi bukan zakat fitri. Untuk zakat fitri sudah selesai ya. Insyaallah besok kita akan menyambung tentang masalah zakat harta, dan ini lebih penting lagi daripada zakatul fitri. Artinya sama-sama penting, tapi permasalahan yang ada di dalamnya jauh lebih rumit dibandingkan dengan zakatul fitri. Kenapa demikian? Karena zakatul fitri yang dikeluarkan hanya 3 kilo beras. Tapi kalau untuk zakat harta yang dikeluarkan 2,5 atau 1/40% atau 1/40 dari harta yang kita miliki, dan itu berat sekali. Dan disitulah tantangan kaum muslimin. Banyak di antara mereka yang lupa akan kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk membahasnya. Barakallahu fiikum ikhwatal Islam. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan karena kejahilan kami. Kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat, bahasa-bahasa yang kurang cocok kami di dalam memaparkannya. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita, dosa orang tua kita. Kalau ada di antara mereka yang masih hidup, semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur mereka dalam rangka beribadah kepada Allah. Kalau ada di antara orang tua kita yang sudah meninggal, semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosanya dan Allah jadikan perkuburan mereka taman di antara taman-taman surga. Semoga Allah ampunkan dosa saudara-saudari kita, keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita, guru-guru kita, orang-orang yang pernah berbaik kepada kita dan seluruh kaum muslimin. Kalau ada di antara kita yang ingin meninggalkan Madinah untuk pergi ke Mekah dalam rangka beribadah, semoga Allah menerima semua amal ibadahnya. Allah kabulkan doanya. Allah jadikan umrahnya adalah umrah yang mabrurah, wa sa'yan mashkura, wa dhanban maghfura. Kalau ada di antara kita yang ingin pulang ke kampung halamannya, semoga Allah mudahkan perjalanannya, lancarkan urusannya, kembali kumpulkan mereka bersama keluarganya dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga Allah selalu memberikan rezeki kepada kita untuk bisa beribadah di tanah haram Makkah dan Madinah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله